Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Heri Orun kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi pilihan dan teraktual telah dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama kami sajikan untuk Anda. Puluhan orang tak dikenal bakar kantor distrik dan aniaya kepala distrik hingga tewas di Fak-Fak, Papua Barat. Kelompok kriminal bersenjata kembali berulah, kali ini membakar menara Telkomsel di Kabupaten Puncak. Lantamal 10 Jayapura gelar upacara pengibaran merah putih di bawah laut. Kantor distrik Ramamonga, Kabupaten Fak-Fak, Papua Barat, dan gedung sekolah ini Rabu lalu dibakar sekelompok orang tak dikenal. Seluruh bangunan luluh lantak, termasuk bangunan sekolah yang tidak mungkin lagi dipergunakan. Tidak hanya itu saja, pelaku juga menganiaya kepala distrik Ramamonga, Darson Hegemur. Ia sempat dilarikan ke rumah sakit, namun akhirnya meninggal dunia. Tindakan kejam ini dilakukan sekitar 25 orang. Saksi mengatakan mereka membawa senjata tajam dan tombak. Pelaku juga membakar 1 mobil dan 2 sepeda motor yang terparkir di halaman kantor distrik. Kapolda Papua Barat Irjen Daniel Silitonga mengatakan pihaknya sedang menyelidiki kasus ini dan sedang mengumpulkan alat bukti. Ia berjanji akan menangkap para pelaku. Anggota kita semua dengan bersama TNI sudah di lokasi semua mengamankan. Yang pertama yang kita lakukan mengembalikan dulu semua orang-orang yang tertutup yang merasa terancam. Sekarang semua terkumpul, kita berikan trauma healing agar mereka kembali bekerja sedia kala. Guru-guru, orang pemerintah, orang listrik bisa kembali mereka bisa melakukan aktivitas. Kita aparat TNI dan Polri melakukan penjagaan dan melakukan investigasi, mengumpulkan alat-alat bukti, mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya tentang kejadian ini. Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw mengutuk keras pelaku. Saya nggak tahu apa yang tadi melatar belakangnya semuanya. Tapi apakah ada relevansi dengan tanggal 15 Agustus yang sering oleh sebagian pihak ya memperingatnya sebagai hari New York Agreement. Itu juga kita tidak mendalami ya. Tapi menurut saya ya ini penting, sampai dengan menghilangkan nyawa orang lain, apalagi seorang pejabat yang notabene anak kampung asli di situ yang harus dibantai dengan cara seperti itu. Saya mengutuk dengan keras perilaku cara keji. Dan kami di Fak-Fak itu sebenarnya tidak mengenal kekerasan semacam itu. Tapi oke, ini situasi dinamika kehidupan sudah seperti ini. Saya belum tahu apa yang membuat mereka sangat emosional seperti itu. Akibat tindakan anarkistis itu, warga trauma dan saat ini memilih mengungsi ke lokasi yang lebih aman. Hingga saat ini, aparat gabungan TNI dan Polri masih disiagakan di lokasi kejadian untuk mengantisipasi aksi susulan dari para pelaku. Dari Manokwari, Papua Barat, Edi melaporkan. KKB kembali berbuat ulah. Kamis kemarin kelompok ini membakar menara telekomunikasi di Kabupaten Puncak, sehingga jaringan telekomunikasi dan internet terputus. Sebelum pembakaran, sempat terjadi kontak tembak antara aparat dan KKB yang berlangsung sejak pagi hingga sore hari di distrik Gome. Kontak tembak pecah saat KKB menyerang anggota Paskibra yang sedang mengibarkan bendera di lapangan Trikora, Kabupaten Puncak. Aparat langsung membalas dan memburu para pelaku. Dari ada kontak tembak karena dari aparat keamanan melaksanakan kegiatan pengamanan untuk gladi bersih, ternyata dari kelompok KKB melakukan penembakan. Mau tidak mau dari TNI Polri melakukan pembalasan terus sampai berapa jam gitu. Sambil itu juga kelompok KKB melakukan pembakaran di samping tower ada rumah, dan rumah tower dibakar oleh kelompok KKB. Itu kejadian kemarin. Sendiri ya masih aman terkendali. Kami dengan TNI Polri bersama-sama melaksanakan kegiatan patroli dan sweeping agar kota ini betul-betul kondusif. Maksimal mungkin kita menghindari kontak sebenarnya
Cuman karena didahului kita tidak mungkin juga bertahan, maka kita melakukan penyisiran di gunung-gunung yang mana kita harapannya kegiatan yang akan kita laksanakan bisa berjalan dengan aman. Sejauh ini untuk kerusakan-kerusakan baik di masyarakat, fauna yang dibakar kita sangat menyesalkan sekali. Untuk itu ke depan TNI Polri selalu bersinergi untuk mengamankan atau mengawal kegiatan 17 Agustus bisa dilaksanakan sesuai dengan rencana. Tidak ada korban jiwa saat terjadi kontak tembak, namun KKB sempat membakar beberapa honai atau rumah adat. Saat ini situasi di Kabupaten Puncak sudah aman, namun aparat tetap siaga dan berpatroli. Dari Kabupaten Puncak, Igo Batmomolin melaporkan. KM Dewata Samudra 3 akhirnya ditemukan dan dalam kondisi terbakar di perairan Fani, Raja Ampat, Papua Barat Daya. Kapal yang berlayar dari Bitung, Sulawesi Utara pada 7 Agustus lalu sempat dilaporkan hilang. Tim SAR Sorong yang mendapat laporan langsung ke lokasi dan mengevakuasi 41 nelayan yang bekerja di kapal tersebut. Sebagian badan kapal hangus terbakar. Tidak terbayang bila tim SAR terlambat datang, nyawa seluruh awak kapal akan terancam. Imam, salah satu awak buah kapal, menyatakan tidak mengetahui penyebab kebakaran. Ia hanya mendengar suara ledakan dari kamar mesin dan seluruh ABK panik langsung menceburkan diri ke laut untuk menyelamatkan diri. Kurang ngerti ya, soalnya gitu. Pas waktu kejadian lagi gas jaga apa kan lagi jalan. Jadi ada bunyi ledakan dari kamar mesin. Untuk api langsung besar. Tim SAR harus menempuh cukup jauh untuk mencapai lokasi kejadian dengan kondisi cuaca yang ekstrim. Lambat ya, dikarenakan jarak antara pangkalan armada kami yang ada di Sorong dengan lokasi kejadiannya, di mana lokasi kejadian TKP-nya itu dari Sorong kurang lebih sekitar 172 nautical mile ya, dengan heading 15 derajat, sehingga agak lambat kami ke sana karena situasi kondisi cuaca di bulan-bulan Agustus di seluruh Indonesia, terutama di Timur ini memang cukup agak ekstrim. 30 ABK Dewata Samudra 3 langsung dievakuasi ke kota Sorong dan 11 ABK lainnya masih berada di kapal menunggu dievakuasi ke Bitung. KM Dewata Samudra 3 dilaporkan kehilangan kontak 12 Agustus lalu. Nelayan yang kebetulan melintas melihat kapal dalam keadaan terbakar dan tim SAR langsung mengirim anggota untuk menyelamatkan seluruh ABK. Topan melaporkan dari Sorong, Papua Barat Daya. Lahan kering di kawasan Bandara Mopah, Merauke, Papua Selatan, Kamis kemarin terbakar. Tidak diketahui secara pasti penyebab kebakaran, namun api tiba-tiba membesar, lalu membakar lahan sehingga membuat pedagang di sepanjang pagar bandara panik karena api tidak jauh dari lapak mereka. Tidak hanya itu, asap tebal juga menyelimuti Jalan Ahmad Yani, sehingga menyulitkan pengendara melihat jalan. Kebakaran cukup lama dan api baru padam 4 jam kemudian setelah datang bantuan petugas pemadam kebakaran. Dari jam berapa tadi, Pak? Ya, setengah 4, sekitar setengah 4. Setengah 4 sampai sekarang ini sudah setengah 6, Pak ya? Ya. Itu dari apa, Pak? Tidak tahu, Pak. Tahu-tahu dari sana, Pak, Sudah besar ya? Dari sana dia di tengah sana. Tiba-tiba, dari jam berapa tadi? Jam 4? Ya, dari jam 4. Jam 4. Dari mana tadi asalnya itu, Pak? Tengah sana. Tidak tahu apa sebabnya, tidak ada? Tidak tahu. Saat musim kemarau, banyak lahan kering kerontang dan ini berpotensi menyebabkan kebakaran. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.